Terus terang, kami Abdesi di Kabupaten Subang ya merasa kecewa terkait dengan adanya agenda pelantikan para kepala desa kemarin. Kami sebagai Abdesi tidak diundang. Dalam waktu dekat, kami akan mengumpulkan para pengurus Abdesi untuk menyikapi hal ini. Dan kami tunggu klarifikasi dari PJ Bupati untuk permohonan maaf terhadap kami, para Abdesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kali ini gabung kembali di podcast Kongsia bersama Ketua Abdesi Kabupaten Subang, Ibu Nunung Nur Ayani. Saya Dadang Metro kali ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Selamat siang. Selamat Ibu siang Nunung. Pak Haji. Gimana sehat kabar? Alhamdulillah kabarnya baru sehat. Dengar kemarin kan sempat istirahat ya? Ya, 10 hari kena DBD, Pak. DBD? Iya, waspada DBD sekarang lagi booming ini. Pasca kemarin di Pilkades Kasumalang Wetan, kemudian Bu Nunung istirahat dan sekarang mungkin sudah lepas dari jabatan kepala desa Kasumalang. Iya, betul. Terkait dengan masalah jabatan yang sekarang diemban oleh Ibu Nunung sebagai Ketua Abdesi Kabupaten Subang, gimana kira-kira konsep Ibu Nunung tentang Abdesi Kabupaten Subang? Apakah tidak menjabat kembali sebagai Kepala Desa Kasumalang Wetan ada dampak nggak di sisi organisasi sebagai Ketua Abdesi Kabupaten Subang? Oh, tentunya pasti ada. Karena yang namanya manusia ya manusiawi ya. Intinya mungkin ada yang masih pro, ada juga yang kurang pro karena terkait saya sudah bukan lagi kepala desa. Tapi dikarenakan kita pacun terhadap organisasi atau pacun dengan adanya ADART, ya saya sendiri masih siap untuk menjalankan tugas sebagai ketua Abdesi dan mungkin sekarang waktu saya lebih leluasa untuk organisasi. Kenapa kemarin kalah? Kasumalang Wetan nih. Ya, yang namanya manusia tentu semua juga ingin menang, Pak. Haji, calon 5 semua juga pinginnya menang semua mungkin kan. Tapi kan Tuhan menakdirkan lain. Tapi alhamdulillah kalau saya sendiri sudah ikhlas, saya terima. Mungkin Allah punya rencana yang lebih baik buat saya ke depannya. Rencananya barangkali, udah Bu Nunung, jangan mengurus skup Kasumalang Wetan barangkali. Terus Mungkin bisa seperti itu. Lembaga desa di Kabupaten Subang barangkali gitu ya. Ya, mungkin bisa saja seperti itu. Ya intinya hikmah lah yang terbaik buat saya. Nah, kalau nutupan-nutupan di internal Abdesi sendiri gimana sampai detik ini? Apakah dengar-dengar kabar ada agenda musablum atau gimana nih? Kalau untuk hal itu terkait sesuai dengan ADART yang ada, mungkin selama saya tidak melanggar kedisiplinan, ya saya masih terus jalan. Tapi kalaupun memang tadi 2/3 dari para kepala desa menginginkan saya turun, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau misalkan bicara konsep ketika tidak menjadi kepala desa tapi menjabat ketua Abdesi, kira-kira yang ada dalam benak pikiran Ibu Nunung mau seperti apa nih Abdesi Subang? Ya, sesuai dengan tujuan saya dahulu, saya di sini adalah tadi untuk memberikan rasa aman, nyaman buat rekan-rekan para kepala desa. Dan tujuan saya juga tetap, kita ingin memperjuangkan desa, intinya desa ya, bukan para kepala desa. Tapi kita ingin memperjuangkan untuk desa, kedaulatan desa, dan juga mungkin tadi untuk kenyamanan para rekan-rekan kepala desa selama mereka menjabat. Sampai tahun berapa sih? Sampai tahun 2027. 2027. Ya. Nah kalau misalkan kemarin, mungkin ada pelantikan ya kepala desa di tahap pertama, kalau nggak salah 11 kepala desa yang dilakukan oleh 13 jadinya dengan PAW 2 ya. Nah, Abdesi diundang nggak kemarin? Alhamdulillah tidak ada surat undangan. Tidak ada surat. Ya, jadi seperti apa ya? Kalau dibilang kecewa ya tentu kami mungkin kecewa lah dengan adanya pelantikan. Karena mau tidak mau rekan-rekan kepala desa ini kan beliau sudah otomatis sudah langsung jadi anggota Abdesi. Masa nggak diundang ini? Tidak ada, Pak. Yang dilantik itu teman-teman kepala desa, Iya. di mana mereka adalah di sebuah organisasi Abdesi. Maksudnya secara organisasi
tidak memperoleh undangan dari Ya alhamdulillah Pak, sampai hari ini tidak ada undangannya. Ya, dan hal ini bukan terjadi cuma satu kali. Karena hal ini pernah beberapa waktu yang lalu pernah juga terjadi, ada acara-acara besar pemerintah Kabupaten Subang, kami Abdesi tidak diundang. Dan akhirnya saya pertanyakan waktu itu ke Pak Sekda, saya pertanyakan juga ke Pak Asep Setia Permana, waktu itu beliau jadi staf ahli Bupati. Mereka pun kaget. Kenapa katanya Abdesi tidak diundang. Jadi mereka juga tidak mengetahui hal itu. Dan akhirnya ada klarifikasi dari pihak protokoler pemerintah Kabupaten Subang waktu itu dengan alasan tidak mengetahui alamat rumah saya. Oh, klasik alasannya. Alasannya klasik gitu. Apalagi sekarang. Zaman sekarang loh gitu lah. Istilahnya ada undangan yang harus selalu disampaikan ke rumah. Iya di Rondon kalau lihat kemarin di Rondon pelantikan, nama Abdesi tidak ada sebagai yang diundang. Iya. Barangkali mungkin say hello dari OPD terkait ke Ketua Abdesi. Oh, tidak ada sama sekali, tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali, dan kebetulan waktu itu juga saya mungkin lagi di rumah sakit, tapi kan yang namanya undangan, kalaupun saya tidak bisa hadir, tentu yang lain sebagai pengurus bisa hadir. Kira-kira sikap Abdesi ke Pemkab Subang dalamnya PJ Bupati. Saya mohonlah. Seperti apa ini? Saya mohonlah ke depannya untuk jadi perhatian ya. Perhatian supaya dan mungkin untuk memberitahukan juga ke PJ Bupati kalau di Subang ini ada Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Ya barangkali mungkin beliau tidak tahu atau seperti apa. Ya kita untuk sementara ini mungkin kita maklumi lah. Karena beliau juga baru, ya untuk kedepannya tolonglah diperhatikan lagi kami ini para kepala desa dan juga Abdesinya yang ada di Kabupaten Subang. Tolong dihargai mungkin. Ya, dihargai. Kepala desa di bawah naungan organisasi bernama Abdesi. Ya, dihargai dan juga diperhatikan Pak. Karena mau tidak mau yang namanya Abdesi dengan pemerintah Kabupaten Subang itu bergening Pak. Emang selama ini nggak diperhatikan Abdesi? Sebelumnya oleh Bupati, sebelumnya mungkin zaman Pak Haji Rima sama Pak. Kalau tidak diperhatikan sih tidak, karena mungkin zaman saya sekarang kan baru 1 tahun ya saya menjabat jadi ketua Abdesi, dan saya pun masih dalam tahap belajar bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan Pemkab, dengan pihak-pihak yang lainnya juga seperti itu. Dengar-dengar katanya di tatanan pengurus ke bawah kepala desa dengan tidak diundangnya lembaga Abdesi oleh Pemkab Subang dalam hal pelantikan kemarin menandakan bahwa dilihat sebelah mata ini Abdesi oleh Pemkab Subang dalam hal ini di bawah pimpinan PJ Bupati Imran. Merasa nggak ini dilihat sebelah mata ini Abdesi Subang? Ya tentu saja saya merasa, dan sudah saya sampaikan tadi, kecewa ya kecewa. Kami semua merasa kecewa. Reaksi apa yang nanti akan dilakukan oleh Abdesi ketika melihat fenomena seperti ini? Ya kita lihat ke depannya aja, apakah hal ini akan terus terjadi atau tidak, kan seperti itu. Dalam waktu dekat. Sementara tahap pertama kemarin berapa, 13 ya kepala desa? Ya 13 kepala desa. 10 ya. Kemudian 1. Nah, dalam waktu dekat ini apakah akan sounding ya pengurus Abdesi ke PJ Bupati langsung, atau mungkin nunggu ada aksi-aksi dulu dari Abdesi terhadap? Tidak, kemungkinan besar, karena mau tidak mau kita pun harus bersilaturahmi, atau kita pun mungkin harus bertemu langsung dengan PJ Bupati. Ya kita harus minta izin, minta waktu beliau untuk bisa bertatap muka dengan kami ini para Abdesi. Tapi sudah dilakukan undangan belum Pak, belum. Sejak beliau dilantik tanggal 19 Desember kemarin, ya. Abdesi belum menyampaikan surat undangan, belum ya. Yang jelas dengan adanya kemarin kejadian Abdesi tidak diundang, ada sebuah fenomena bahwa PJ Bupati Subang tidak sebelah mata pernyataan Abdesi, mungkin begitu barangkali. Bisa seperti itu, dan bisa juga dengan ketidaktahuan juga. Saya bilang seperti itu, betul seperti kata Pak Haji Lili ya di statement kemarin, ya karena mungkin basicnya beliau biasanya di perkotaan, yang diketahui mungkin cuma sebatas kelurahan,
tidak tahu ada desa dan tidak tahu juga mungkin ada organisasi Abdesi ini. Ya, barangkali mungkin PJ Bupati tidak tahu karena dia mah seolah-olah yang melantik mungkin di tatanan OPD di bawah terkait. Nah itu gitu dia, ya. nah itu dia lah. Ya. Kira-kira harapan Bu Ketua Abdesi ke depan harus seperti apa OPD Pemkab Subang terkait ya, OPD terkait Pemkab Subang melihat Abdesi? Ya saya berharap mereka harus bisa ini lebih memperbaiki tentang hal-hal yang memang dan lebih mengakui lah kalau di Subang ini ada Abdesi. Diakui lah kami dan dihargai juga kami ini sebagai Abdesi kan gitu. Ya. Dan selama ini sejak kepemimpinan Pak Rohimat kemarin gimana tadi? Iya pernah, hal itu pernah terjadi. Terjadi. Sempat saat terjadi. Kepemimpinan Pak Bupati Rohimat sama Agus Maskur di mata beliau ini kepada Abdesi gimana? Sama seperti sekarang atau malah? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Biasa saja. Gimana? Perhatiannya gimana ya? Abdesi. Ya mungkin dengan tadi karena memang saya sendiri kan jarang sowan ya, terkecuali ada hal-hal yang memang penting terkait rekan-rekan, nah baru saya menghadap seperti itu. Tapi pernah juga terjadi seperti saya sampaikan, ada acara-acara besar Pemkab, kita Abdesi juga tidak pernah diundang. Hal itu. Nah, sekarang kan ketika pasca kemarin tidak dilibatkan atau tidak diundangnya Abdesi untuk menghadiri pelantikan kepala desa, muncul riak gejolak di bawah kepala desa yang mungkin bermuara kepada Pak PJ Bupati Imron ini katanya sedang memperlihatkan arogansi kekuasaannya, kan gitu terhadap Abdesi. Nah, apa yang perlu disampaikan Bu Ketua ke teman-teman anggota Abdesi? Ya saya berharap rekan-rekan kedepannya kita lihat aja dulu. Setelah nanti kita mungkin Abdesi sowan dengan PJ Bupati, kita lihat gerakan beliau ke kita seperti apa nanti. Ya. Kemudian untuk ke PJ Bupati apa yang harus disampaikan? Ya, saya berharap Pak PJ Bupati secepatnya mungkin memberikan waktu untuk kami, walaupun baru secara lisan ya, mungkin secara tertulisnya nanti kami akan menyampaikan, minta waktu beliau untuk bersilaturahmi dengan kami Abdesi. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Demikian pemirsa Pak Haji. Metro Buana yang kami cintai, kita ketemu di episode yang lain bersama podcast Hong Sia.